Selamat datang di Kongko Sport. Apa nih tepuk tangan mulu? Gila. Kita kedatangan bintang tamu. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ini ya. Emang ditunggu ya? Ditunggu? Ya kan, Enggak juga sih sebenarnya. ditunggu semua media. Ya nggak, maksudnya lama banget nggak ketemu kan, secara Bapak merantau di barat kan, mencari kitab suci kan. Oh, iya. Oh, barat ya itu ya? Oh, iya, barat. Iya barat. Ya barat dong, kan Jakarta barat. Di arah sana gitu. Ngurah Wirya Dharma. Terima kasih halo Mantap. semuanya. Beliau ini adalah striker timnas. Oh iya. Enggak dong. Iya. Beliau ini adalah media officer olahraga. Ya, kenapa salah satu kita ngobrol sama beliau ini, gue pengen tahu bahwa media officer tuh ternyata olahraga dan media itu sangat Betul. berkaitan. Betul. Terkait promosi. Itu dia. Pemberitaan dan lain-lain Betul. sebagainya. Dan itu kan banyak yang nggak tahu ya, di publik kadang cuma taunya pelatih, asisten. Padahal media officer nih penting banget loh. Penting, kalau nggak ada media officer, gimana Iya. orang mau tahu tim? Betul. Sebenarnya kalau gue, mungkin sobat Kongko ada yang juga nggak tahu nih Iya. media officer. Sebenarnya Betul. media officer tuh apa sih? Kayak cerita sedikit lah. Sebenarnya tugas media officer. Hmm. Media officer kan namanya media officer, berarti kayak Apa tuh? lu yang ngurus-ngurus media atau apa? Nah, itu. Atau lu yang punya media? Itu mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Suatu saat Amin. nanti lah gitu. Ah. Tapi kalau misalkan kita bicara media, Ah. media officer itu jujur pertama kali terjun di dunia media officer pun juga bingung sebenarnya gitu. Ini posisi apa sih? Ya. Tim bola gitu, seperti yang disampaikan tadi. Orang-orang taunya pelatih, Betul. orang taunya pemain, Pemain. orang taunya Supporter mungkin yang cantik-cantik, Ya, Yang lebih disorot. Nah, begitu ada tawaran ketika itu di awal 2016, mau nggak di media officer, karena memang basicnya juga dulu wartawan. Jadi kita tanya dulu dong gitu, ini job desk-nya apa? Oh, gitu. Akhirnya dijelaskan ngisi untuk tulisan-tulisan di website yang nanti akan disebarkan ke teman-teman wartawan. Oh. Jadinya nanti apa yang ingin diberitakan oleh klub, kita sampaikan ke teman-teman wartawan yang nantinya akan mempublish juga di media-media Dia mereka. penyambung lidah gitu. Betul. Jadi, ya. jadi orang-orang yang paling pertama untuk menyampaikan ke semua pihak gitu. berarti ya? Betul, bisa dibilang seperti Humas. itu. Ya, kalau bahasa kantornya Iya. Organisasi itu humas, organisasi ya, itu ya. humas. Mas gitu. ya. Oh. Ya, gitu. jadi memang akhirnya orang-orang itu punya sebutan ketika di tim sepak bola adalah media officer. gitu. Di selain bola juga sama nggak sih? Ada. Di Maksudnya basket pun juga Sama sebutannya media officer. juga? sama media officer juga gitu. Jadi akan lebih banyaknya itu berhubungan dengan media gitu. Betul. Jadi dan itu pun juga media officer ini bisa dibilang posisi yang nantinya kita akan ada di kalau anak zaman sekarang ngomongnya POV ya, dua POV, ya, dua POV. Point of view. Jadi kita harus ada dari point of view dari bagian dari manajemen, ada juga kita nantinya akan jadi point of view dari wartawan. Oke. Jadi apapun itu yang diinginkan manajemen, kita juga harus sinkronkan juga dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman wartawan. Iya, berarti lu kerjaannya ini ya, ketemu teman-teman media-media lain gitu ya? Iya, betul. Ya, Luar biasa. Ya, syukurnya di posisi media officer ini jadi bisa kenal teman-teman wartawan yang gak cuma di Bali. Kebetulan juga ada teman-teman yang di Jakarta juga, di daerah-daerah juga. Dan bahkan juga karena mungkin dulu saya juga sempat di tim yang bermain di luar negeri di AFC di Asia. Jadi akhirnya kenal juga ada beberapa teman-teman wartawan dari Singapura, dari Australia juga. Oh, ternyata ada ya, maksudnya bukan cuma di Indonesia, di tim-tim luar negeri juga pasti mereka punya media officer. Ada. Menambah relasi kan, dengar-dengar katanya Murah bentar lagi mau direkrut sama ini kan, Apa itu? AC Milan kan? Oh iya, kayaknya. Kayak kemarin itu beritanya Modric ke AC Milan tuh Murah yang ngetik itu. Iya. Orang dalamnya si Milan nih. Kok lebih tahu Rico kayaknya ya. Tapi gitu. lu udah jadi media officer berapa tahun sih?
Kalau Pertama kali. itu di awal 2016. Kan dulu waktu wartawan kan belum tentu spesifik olahraga dong. Nggak tahu. Iya. Iya. Sempat juga ke pengadilan, sempat Pak. Ngapain tuh? Sempat bingung juga ini pasal apa yang bingung. Pernah juga waktu itu, ini boleh sebutin nggak sih, ada kasus. Iya. Ada dua kelompok di Bali yang Oh iya. bersih tegang ketika itu. Kebetulan waktu itu Atau lu yang nengahin? jadi waktu Atau itu ikut bersih tegang gitu. jadi kebetulan lokasinya itu di antara teman-teman wartawan di satu kantor itu rumah saya yang paling dekat. Oh. Diminta tuh liputan ke sana. Oh iya, jadi kan kayak ini juga ya, maksudnya bersinergi juga kalian sesama wartawan. Gitu. Iya. Jadi teman-teman yang di kantor waktu itu, ini yang paling dekat rumahnya siapa nih? Dan murah aja gitu. Mana waktu itu masih magang kan Pak. Jadi bingung juga Oh gitu. magang. Waktu itu dapat kesempatan magang di Antara. Nah, jadi ada momen itu ya jadi salah satu momen ini aja sih, berkesan aja waktu itu sebagai wartawan. Gila. Berarti pengalaman beli ini luar biasa ya, maksudnya dari wartawan, dari sebelumnya, terus sekarang jadi media officer. Sudah beberapa tim ya? Boleh sih sebutin kayak timnya tuh? Lu terjun ke olahraga, Nah, itu- seolahraga itu Enggak dong. se-sport itu nggak murah. Kalau misalkan dilihat dari postur ya gitu Iya. kan. Olahraga banget dong. Olahraga. iya dong. Masa kayak gitu. Iya dong. Atletis. Olahraga di iya. warung simpati kan. Iya betul yang di sebelah. Apa ini ngeliat sana kan? Masih kita makan siang bareng. Iya, iya, Terus ketika di olahraga kayak dihubungin oleh tim nih. Sebut aja ya dulu di Bali United kan. Betul. Jadi Bali United ketika lo pertama kali mendapatkan tugas itu kayak gimana tuh? Deg-degan apa kayak anjir gue mau ngapain? Iya, mau jawab Nah. apa ya nih ya? Nah, itu sih. Karena waktu itu ingat banget di spesifik ingat 11 Februari 2016 itu Galungan, ingat banget Oh, waktu itu. Galungan. Pertama kali masuk kerja Aha. 11 Maret itu, terus 12 pertama kali datang ke latihan tim, 13 langsung berangkat ke Bandung. Nah, Uji coba. nah itu kira-kira yang lo Ah. urusin ketika away nih, ya kita Iya. away kan itu kan away. Ah. Ketika away nih, maksudnya kayak job desk lo tuh ngapain aja sih? Nggak tahu apa waktu itu Pak. Oh, Sumpah. Berarti itu baru pertama kali itu pertama Nggak kali. tahu, karena Ngalirin aja. iya karena memang kalau di kantor biasanya kan ada seniornya lah yang Iya. mengarahkan. Waktu itu nggak ada. Ini sama nggak ada sekali. nih. Kebetulan nggak ada waktu itu. Nah, Oke. jadi berangkat ke Bandung itu H-1 pertandingan, besokannya main lawan Persib Bandung di Stadion Siliwangi waktu itu ingat banget. Ya tahu sendiri Persib Bandung supporternya yang Iya. luar biasa banyak. Itu pertama kali saya tugas, nggak tahu saya harus hubungin siapa, nggak kenal siapa-siapa, ya udah pasrah aja lah waktu itu. Oke. Nah, sampai akhirnya saya beruntungnya waktu itu karena di Bali United ini lumayan aktif untuk mengadakan turnamen. Oke. Seminggu atau 2 minggu setelah saya gabung itu ada Bali Island. Oh ya Bali Oh, Island iya. Cup. Bali Island Cup Bali Island Cup. 2016 itu Bali Island kedua. Itu Oke. benar-benar jadi bahan pembelajaran saya waktu itu. Belajar gimana caranya menghadapi teman-teman wartawan. Oke. Kemudian juga karena waktu itu Bali Island jadi satu-satunya turnamen yang diselenggarakan di Indonesia. Oh. Waktu iya. itu saya ingat ada Bali United tuan rumah, ada Persib Bandung, ada Arema, Oke. ada PSS Sleman. Itu 3 tim yang bisa dibilang lumayan punya masa besar lah gitu. Iya. Dan menyedot perhatian Perhatian. wartawan juga gitu. Teman-teman wartawan yang Jakarta datang, teman-teman yang dari Malang, dari Bandung, dari Sleman juga Akhirnya datang. kenal. Kayak dari situ perkenalan. Akhirnya kenal, walaupun perkenalannya juga tidak mulus-mulus juga, karena kan memang kita dipertemukan di situasi pekerjaan kan. Iya. Betul. Jadi itu kredit tuh kayaknya. Benar. Gue bisa Kredit. bayangin aja gitu. Ya, mana waktu itu di luar bayangan juga karena nanti pada saat pertandingan kamu pakai jas ya, bingung juga waktu itu. Iya. Mau ngapain ya Pakai kan? jas di lapangan Tandingan kok pakai jas. panas-panasan. ya. Panas-panasan ya kan? Pakai jas. Kayak orang mau yudisium kan? Tuh. Tinggal kasih toga aja. Iya ngapain gitu kan pakai jas di lapangan. Kalau yudisium, kalau yudit fotografer. Oh iya. Itu lagi sibuk. Si tahu tuh Koko. Sobat Koko yudit Iya. fotografer. Terus Nah itu jadi memang momen-momen kayak begitu akhirnya bingung lah. nah, Jadi saya ingat di Bali Island itu kan 3 match day, 3 hari kan. oke 3 hari penuh tuh. 3 hari penuh. Itu di hari terakhir sakit Pak.
sakit sempat sampai akhir cek Drop. darah apa segala macam. Cuman dari situ belajar juga. Ini kalau misalkan kita ada turnamen-turnamen begini, ya kegiatan-kegiatan di luar lapangannya kayaknya harus dikurangin dulu deh. Bener. Makanya. Oh, iya, Karena jaga kan stamina segala Iya. Karena setahu gue tuh media officer kan riskan banget dan dibutuhkan banget ketika mau pertandingan. Dan Iya. bukan cuma sebelum pertandingan. otak sih di kelas ya. Dari jauh-jauh tim libur pun juga media officer tetap Yes, dibutuhkan. Karena memang ya di momen Iya sih, itu penting banget. juga karena kan justru ketika tidak ada pertandingan, teman-teman wartawan butuh asupan Iya. berita. Iya, asupan berita kayak Ah. timnya ngapain aja sih Iya. gitu. Timnya ngapain aja, nah disitulah peran media officer. Betul. Ya kita harus pinter-pinter juga bagaimana caranya memberikan asupan berita ke teman-teman wartawan tanpa harus merugikan tim itu sendiri gitu. Itu dia. Jangan sampai nanti liburan pemain ngapain nih? Ya, Udah hilang, asal aja kayak nih gitu. Iya. Malah Itu banget tuh. lagi ini tuh lagi Iya. jalan-jalan ke pantai kan nggak mungkin Iya. gitu ya. Iya. Siapa tahu latihan ke pantai nggak tahu Nah, itu kita jadi nggak tahu. memang kita harus, nah disitulah peran media officer, kita harus perhalus lagi apa sih yang dilakukan, apa sih tujuannya pemain melakukan itu sampai teman-teman wartawan tahu informasinya, baru Diberitakan kepada halayak. Wis, keren. gitu. Tapi lu selama jadi media officer nih lah, Nah. pengen tahu kayak ini kan gue sering iri banget kalau ngeliat story-nya dia ketika ada pertandingan gede kayak kemarin ada timnas main di JIS, Oke. dia juga dilibatin Oh, iya. jadi lu jadi apa sih, jadi media officer juga? Media officer. Kalau sebutannya untuk bahasa turnamen itu venue media manager namanya. Oh, venue media manager. Beda lagi namanya. Manager loh, tinggal manager loh. Orang-orang di kerja-kerja di budak-budak korporat mau ngejar-ngejar Aduh, pangkat manajer. iya lagi. Dia diam-diam dikasih manajer di Iya. stadion. Apa tadi? 3 minggu aja sih tapi. Venue media manager. Manajer loh dia. Nggak ngelamar loh jadi. Iya, Tiba-tiba manajer ya, siap. Ditunjuk jadi manajer. Makanya orang-orang budak korporat belajar dari dia. Saya juga baru nggak Pak. Sombong. Karena saya kerja aja gitu, sama kayak yang dibilang tadi budak-budaknya juga gitu. Iya, Karena iya, disuruh-suruh iya. juga. Bedanya apa nih waktu di klub sama kayak waktu pegang? Nah, itu ada perbedaan gak sih? Kayak vibes-nya lah, Iya. entah tugas lu yang awalnya kalau di klub-klub juga cuma segini, tiba-tiba kalau handle pertandingan internasional jadi nambah gitu. Lebih ke ini aja sih sebenarnya, kalau secara pekerjaan, job desk segala macam sebenarnya sama aja. Cuman ya Riko bilang tadi vibes-nya memang. Kita begitu dapat tugas, oke nanti kita kerja sama orang FIFA ya. Yang di gila. orang FIFA. Pressure-nya beda tuh. Iya, pasti. pressure-nya beda. Terus ini juga tajuknya Piala Dunia ya, dimana kita tahu juga Piala Dunia. Harus benar-benar proper lah. Iya, Piala Dunia sekalipun itu U17 juga kan jarang-jarang. Itu bergengsi Baru loh. pertama kali ada di Indonesia. Iya, harusnya Bali kan itu kan. Ya. Iya itu. Kenapa? Jadi pindah. Ya, Bapak. Saya Aduh. menanggapi Bapak takut salah ngomong. Enggak, kan waktu itu Enggak. mungkin Bali karena ada pertimbangan apa-apa mungkin Oh iya. dipindah. Tapi KTT ASEAN jalan aja kok. Wah, jangan dipancing. Iya, kan emang KTT ASEAN emang lokasi di Bali. Iya, jalan aja. Karena kalau sepak bola mungkin kalau misalnya ada yang di Bali mungkin pada saat itu mungkin macet atau apa, Betul. untuk menghindari itu makanya mungkin Iya, lebih iya. butuh venue yang lebih besar Betul. gitu ya. Positif. Gimana gitu? gitu. Ih, keren banget ya dia bisa ketemu sama pemain-pemain muda. Betul. Ada Spanyol nggak sih waktu itu? Ada. Ada, Tapi kebetulan Spanyol nggak dapat main di JIS. Oh. Argentina ya, Argentina sempat ya? Argentina sempat, Inggris dapat. Oh, Inggris. Inggris tuh Ethan Nwaneri tuh. Oh, kalau lu ketemu Spanyol kayaknya lu ketemu Yamin Lamal loh. Enggak, Yamin emang nggak ikut. Udah masuk sana. Ikut akselerasi dia. Oh, dia ini ya. Percepatan ya. Enggak, dia ini sih kalau bahasa Indonesianya ordal. Udah senior dia, padahal waktu itu umurnya masih berapa gitu. Iya. Kan kita bahas itu. Ini kita bahas media officer lagi. Oh, jadi kayak gitu ya. Kerja Iya, sama iya. orang FIFA gimana rasanya kayak ketika lo menambah ilmu baru, terus menambah teman-teman baru dari Iya, iya. luar. Setiap negara berarti punya media Iya. officer nih. Iya, ada. Jadi kebetulan waktu itu dengan apa ya? Awalnya sempat gugup juga dengan bahasa Inggris yang debro ini Iya. nggak artinya nggak yang terlalu fasih lah. Gitu. Ya. Cuman beberapa kali dikasih tahu kalau misalkan ya udah yang penting yakin, yang penting nyambung ngobrolnya, Iya. ya udah jalan aja. Kan masih gitu. ada body language juga yang bisa Iya. digunakan. Ah, Sama bahasa kalbu digunakan. Nah, ini yang menjadi perhatian gue.
kalau di kita kan lu sama ini cuma tahu kalau di lapangan tuh ada pemain bola, Iya. pelatih. Lu pasti nggak tahu ada di balik itu, Iya, di balik belakang layar yang tuh ada lain. MO media officer, terus ada GC. Iya. Nah, GC itu kan ada ininya, ada license-nya. Mm-mm. Dan kalau media officer tuh ada nggak sih kayak? Ada. Ada. Berarti lu selama jadi media officer di bola, berarti kayak ada kayak workshop atau Iya, kuliah iya. lagi untuk Ah, cari lisensi? Jadi setiap tahun itu biasanya sih 2 minggu atau seminggu sebelum kick off kompetisi mulai, itu operator liga atau federasi bikin biasanya. bikin workshop kayak Bikin workshop. Kemarin pun juga waktu sama Bali United di AFC Aha. itu juga ada workshopnya juga. Kemarin juga pada saat Piala Dunia U17 juga. Sebelum itu juga ada workshopnya Berarti lu juga. Gitu. jadi media officer di Piala Dunia itu berarti ada license-nya dong? Ada. Ada license-nya, ada Gila. license-nya. Dan itu berlaku pada saat di turnamen itu aja. Dan lu kayak merasa, anjir gue belajar jadi kayak spesifik ke bola Iya, gitu. dari yang berawalnya cuman wartawan, wartawan, dua bersih tegang. terus sekarang ngurusin bola gitu, ada lisensinya. Jadi lu bisa ngelamar ke negara-negara lain sebagai media officer. Nggak tahu juga sih, ya belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba, ya. Belum pernah nyoba, karena memang fokusnya ya pengennya yang di sini-sini dulu aja gitu. Kalau memang ada rezekinya, ya kita Wah nggak iya tahu. sih, harusnya tim-tim lokal di Bali ya harusnya dia pertama tuh. Ya nggak tahu sih. Tapi kalau kita lihat nih sekarang ini, kayak dulu, berarti lu di Bali United dari tahun berapa? 2016 sampai pandemi itu 2020. 2020, pas tuh ya. Nah, Setelah itu? setelah itu sempat balik jadi wartawan lagi, Bola Lob waktu itu. Oh iya, baru inget Sempat nih. ke Bola Lob juga setahun waktu itu. Sangat disayangkan juga, websitenya bungkus. Wah, Disayangkan. karena nggak mau makan di tempat kan, makanya bungkus Kayaknya, kan. iya. Ya mau pulang. Dan setelah itu sempat ada kesempatan juga untuk balik lagi, benar-benar balik lagi ke dunia bola, dunia media officer pada saat itu waktu seri 4-5 Liga 1 Liga yang 1 yang bubble. bubble. Waktu itu kan di Bali. Ya. Jadi dikasih kesempatan buat udah bantu lagi deh gitu. Bantu lagi untuk venue Dipta sama Riko juga kan waktu itu. Oh iya, benar Ah. sama gue waktu itu. Waktu kita ini kan, waktu apa namanya? Waktu COVID, Waktu Covid. bubble, Ya. liga semua di Bali, semua pertandingan di Bali kita seri 45 ya? Seri 45. Semuanya di Bali waktu itu tiap hari dicolok ya. Iya. Hidungnya kan? Iya. Nah, Bapak ini pernah nih. Iya. Saya ada satu pengalaman waktu itu si Riko positif. positif. Gantinya Riko positif juga. Terus Jadi di Sendirian. momen itu saya jadi media officer, Beliau saya juga rangkap. jadi announcer. Iya. Jadi Dan di momen itu dan di pertandingan itu golnya banyak. bingung. Golnya banyak. kayak gue pernah salah juga di yang kayak gitu. Kan itu kan kalau salah kan ini banget ya. Karena kan gini, kalau kita di atas itu ngeliat pertandingan kan bola ini kan nggak kayak basket ya, Mm-mm. lama banget kan. Iya. Ya. Lama banget, tak ngantuk pak, kena angin. Kita di atas, tiduran. Pas gol, gue teriak nomor 22, tapi gue sebutin nama tim yang lain. Iya, Riko. Pernah. Itu. Pernah itu. Maksud saya, klarifikasi di situ. Makanya, maksud saya nomor ini. Itu Liga 1 yang live di TV nasional, Pak. Iya. Itu. Live itu ya? Ada ya. Blunder. Tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Nggak. Bahasa Inggrisnya saru. Sebalik tuh. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira. Iya. Gila seru juga jadi video Iya officer sih. ya. Terus dari Bali United Ke Bola Lob baru. Bola Lob terus diperbantukan untuk Dipta? seri 45 di Dipta, baru Terus? setelah itu ke Dewa United. Dewa United ya. Dewa United tuh apanya Dewa Bujana? Susah ya pertanyaannya. Iya. Kalau kita lihat Gurah ini pengalamannya di media officer. Rah, Hmm. pengalaman yang paling tidak terlupakan ketika menjadi media officer. Entah itu di lokal klub atau di internasional. Yang tidak terlupakan. Kayak berkesan banget lah buat lu. Berkesan, ya paling itu yang Piala Dunia itu pasti yang pertama. Itu bener-bener nggak nyangka juga. Piala Dunia. Itu kalau misalnya Piala Dunia Indonesia jadi tuan rumah, bisa nih dia. Iya, karena dia Iya. punya ada pengalaman Ada ya kan. punya pengalaman gitu. Mudah-mudahan kita doain sama-sama. Amin. Heeh, Nah, biar kalau bisa butuh lolos juga kan. butuh kru ngomong ya. Iya, ngomong.
arahnya ke situ. Kita arahnya wawancara sambil ngemis kerjaan. Iya. Terus Terus kalau lo paling yang waktu ini sih mungkin semua, bukan cuma saya, teman-teman pecinta sepak bola di Bali itu agak sedih atau di 2017 waktu itu. ya, 2017 waktu itu yang harusnya kita juara. Oh iya. Ya, itu jujur sangat-sangat berkesan karena yang pertama dalam perjalanan timnya juga Bagus. tim bagus banget. Iya sih. Materi. Tim Prosesnya bagus luar Itu biasa. satu kali match gue nonton itu bisa 4 gol, Nah, itu kok 3 gol. di momen 2017 itu saya baru tahu ada namanya istilah queen trick. Oh ya. Queen trick. Itu apa lagi? Menyetak 5 gol. Oh iya ya. Silvano Convalescent. Silvano ya. Iya, Karena kan iya. waktu itu setiap pertandingan saya harus bikin press release kan. Hat trick itu 3. Hat-trick 3. Waktu 3 saya udah kepikiran tuh judul, Silvano hat-trick nih. Hat trick. Nah, Tiba-tiba 4. 4 tuh apa? Judul Quadrick. Quadrick. Masih tahu. Nah. Tiba-tiba 5. Queen trick. Queen Tree. Bingung saya. Iya. Apa nih? Judul beritanya apa? Ini sebutannya apa nih 5 nih? Baru sampai di googling hanya Queen Trick. Oh, akhirnya tahu di situ. Queen trick. Iya, itu. Belajar bahasa-bahasa Kalau 6 gol berarti double hat trick. Double hat-trick. double hat trick. Wih, gila, lu tahu banget ya main bola ya? Iya, baru tahu di situ, Pak. Gue juga baru tahu hari ini. Ada Queen trick, double hat Double trick. hat trick. Double hat trick. Terus kalau emang menang-menang nggak pernah kalah, win streak. Iya, Queen Tree gitu. Ya kan win Iya. streak itu kan win streak kan bahasanya kan. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada momen di Makassar kalau nggak salah itu kan penentuan segala macam sampai akhirnya kita bisa menang di situ. Sempat memanas juga di Iya. Itu gue tahu lagi. Ya, ada Nggak usah dibahas. Ya. Ya. Nah, artinya kan memang perjuangannya Perjuangannya sampai di situ. perjuangannya sampai segitunya sampai akhirnya kita dapat info katanya ada kesalahan di pertandingan yang Iya. lain Aha. sampai akhirnya ada, ya saya nggak tahu itu apakah itu benar atau Oh, enggak tidak. secara regulasinya atau seperti apa, yang pasti kalau kita bicara dari Bali United ketika itu sangat-sangat sedih lah. Sangat sedih. Sedih. Ya. Tapi kayak Benar-benar. waktu itu rasa. zaman Irfan Bahdim kan, Irfan Iya, Bahdim juga Irfan. mengatakan bahwa kayak kita ini juara yang sebenarnya gitu. Yes. Oh iya. Irfan Bahdim dulu bilangnya. Apa ya waktu itu istilahnya people champion. The real champion. The real champion. champion. Iya. The real Tapi champion. balik lagi ya, Champion. itu bukan nggak respect sama tim yang juara sebenarnya, tapi kan kita dari POV-nya kita Ya POV-nya kita yang itu kecewaan itu. kecewa. Tapi abis itu kan kita bayar ini ya Bali United ya. Gimana bayar apa? Maksudnya bayar pakai 2 kali juara. Oh, Untuk iya. menyenangkan. Back to back ya. Untuk menyenangkan semua tahun. Bukan menyenangkan, tapi emang benar kita berbahagia waktu itu. Oh iya dong, Benar. iya dong. Pulau ini juara, pesta. Gitu. Ini menarik ya. Rah, lu sekarang ngisi di tim mana? Belum. Kalau sekarang belum. Kebetulan kemarin kan 31 Mei kontrak di Dewa United habis. Jadi ya karena memang ada beberapa hal akhirnya memutuskan untuk pulang dulu sementara karena memang keluarga juga di sini kan. Istri Iya. anak di sini sampai nunggu nanti kalau memang ada rezekinya lagi Amin. ya masih pengen di bola sih. Dia kalau pemain bola nih bebas transfer nih sekarang. Iya, free transfer. Lagi free transfer nih. Kan dengan rebutan ya, pengalaman, dengan pengalaman. dengan pengalaman luar yang biasa. gue lihat ya, dengan pengalaman terus semuanya yang gue lihat, gue pernah kerja sama Ngurah juga, jadi kayak wah masa nggak Ganteng. ada tim-tim yang nggak mau Iya. rebutan nih. Pengalaman ganteng udah, Bu. Biar nggak ini aja, biar nggak pemainnya yang direbutin, media officer juga harus Pak. Tuh. Karena kesuksesan di depan layar itu harus bersinergi dengan apa yang ada di belakang layar. Rico Gila. 2025. Sama. Oh iya ada tulisannya. Jangan lupa kalau butuh announcer lapangan, ujung-ujungnya Masih ya. Tujuannya masih itu ujung-ujungnya ya. jualan. Namanya juga usaha, Pak. Iya. Nggak ada yang salah. Jadi ya itu gue sih seneng banget. Maka job desk si media officer tuh bukan cuma saat dekat-dekat pertandingan aja, Iya. tapi ternyata di persiapan terus jauh-jauh hari, walaupun nggak ada aktivitas apa-apapun, media officer tuh diperlukan untuk menyambung lidah ke media tentang kayak apa sih kegiatan tim sekarang. Iya, ini. karena pemberitaan itu kan memang apalagi teman-teman wartawan kan itu ya harus ada setiap hari. Harus gitu. ada setiap hari. benar. Apalagi misalkan memang khusus. Kadang kan ada beberapa media yang khusus itu dia harus ngisi di Iya. kolom olahraga kan. Nah kalau memang berita dari tim kita dibutuhkan ya masa kita nggak bisa bantu. Iya pasti kita harus bantu. Dan tim kan butuh brandingan juga kan. Betul. Betul sekali. Ya udah. Mantap. Oke, Om Bah. Yes. Satu hal yang pengen disampaikan kepada mungkin
ada sobat Kongko yang baru pertama kali jadi media officer atau Oh, iya. mau terjun, tertarik gitu. Kira-kira Bahasa pesan apa? kah? Bahasa harus apa gimana? Apa yang kira-kira harus di Yang paling penting sih kalau untuk media officer, apalagi klub sepak bola ya, yang pertama harus suka sepak bola. benar. Itu kalau nggak suka sepak bola, udahlah itu benar kata Riko tadi, olahraga yang benar-benar bikin ngantuk sebenarnya. Gitu. Jadi kalau memang nggak ada passionnya di sana, ya harusnya sih agak susah ya. Makanya harus senang dulu, karena kan ya nggak cuma media officer sih, semua pekerjaan Semua juga. pekerjaan, betul. Sebenarnya harus senang dulu, disenengin dulu. harus senang dulu sama pekerjaannya. Kemudian juga ya memang harus banyak belajar bagaimana kita bikin membuat suatu berita untuk menginformasikan ke teman-teman wartawan, karena ujung-ujungnya nanti informasi itu juga akan ke masyarakat juga gitu. Kemudian juga ya harus benar-benar harus benar-benar punya jiwa agar teman bisa bergaul dengan banyak orang gitu. Networkingnya juga harus siap. Nggak bisa kita akan bertemu dengan banyak orang, nggak selalu orang yang menyenangkan gitu. Iya. Ya, dia temennya pemain bola semua. Iya. Ya, Filippo Inzaghi, Del Piero, iya. Gullit. Nggak setua itu Pak. Shevchenko. Ya itu masih di PS2 masih ada sih. Nah, Ruud Gullit nggak ada. Ini. Nah. Ini kita seru banget nih ya kalau kita ngomongin masalah media officer, tapi kita mau tanya seberapa bolakah murah? Lu tim Betul. favorit lu apa sih? Iya. Ya kalau di Ini. Indonesia dulu Indonesia. Indonesia. Indonesia, Lokal dulu, jujur. domestik. Indonesia. Ya. Saya suka timnas Indonesia Pak. Timnas Indonesia. Berarti dengan timnas Indonesia berarti dia udah mencakup semua. Jadi semua Iya. sepak bola di Jadi semua Indonesia itu senang ya? bagus. Iya. Ya, timnas Indonesia. Kalau luar negeri, Luar negeri. nah, Harus banget disebutin. ya sebutin aja. Saya sukanya dari Inggris Pak. Eh, Dari Tim London siapa tuh? Utara. MU kan? Bukan dong, Oh. London Utara. Oh, London Utara. Merah, Arsenal. Arsenal. Mm-mm. Oh, ya nggak pernah juara. Ya, juara itu. Senengnya karena juara di 2004. 2004 ya. Cuma Arsenal. habis itu nggak juara lagi. Sesuai dengan nama Invisible, habis itu hilang. Iya benar. Bukan gue ya. Nggak bisa ngebantah orang beneran. Ntar nanti fans bola tuh pada ribut lagi di komentar. Tapi Nggak, gue fans Arsenal nggak. Udah biasa. Udah biasa. Oh, fans Arsenal udah Udah biasa. biasa. Udah biasa. Kan Murah ini adalah ketua Arsenal se-Asia Tenggara ya. Ketua fans Arsenal se-Asia Tenggara. Luas Media banget, Pak. officer Arsenal. Amin. Ya, nggak? amin. Lu kalau dapat tawaran dari Arsenal kayak kita udah ngeliat nih ini semua. Kita bermaksud untuk offering you berangkat ke Arsenal, mau nggak? Belum ada bayangan Pak, jauh banget itu Pak. Kayaknya Pak. Enggak, kan ya kita kan namanya mimpi itu kan Iya, gratis iya, ya. iya, iya, Pilih iya. aja yang paling mahal. Iya. Ketika ada gitu lu harus ACC bini nggak? Itu jelas. Oh, jelas. Itu jelas. Dan Tapi walaupun bini orang, gue berangkat. kayaknya nggak ngelarang deh. Dia kerja aja udah gitu. Bagus Udah, itu. Yang penting tiap bulan aman ya. Iya. Pada di rumah ngapain gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oh, kerja sana di rumah beban. Kan gitu juga kan. Gitu juga kan. Iya, iya. Iya lagi. Udah 2-1 lagi skornya. Ini saya bingung nih 2-1 apa sih? Dari gua ya. Ini Arsenal. Oh iya, Arsenal lawan Wolverhampton ya. Aduh. Udah. Mantap. Berarti dia waktu Dewa itu kan pelatihnya Belanda ya. Ya. Heeh. Berarti dia waktu translate tuh pakai bahasa Belanda atau Inggris? Inggris. Jadi translator juga nggak sih? Iya kan? Enggak. Jadi kalau di AFC Ah. itu saya pernah lihat juga ada regulasi yang mengatakan media officer tidak boleh menjadi translator. Oh. Jadi translator itu memang kalau tidak disediakan oleh tuan rumah, ya tim harus menyediakan sendiri posisi yang berbeda, Berarti bukan orang yang sama. bukan orang yang sama. Ya coba bisa bahasa Belanda, Bi. Aduh, ngeri saya. Iya, Bi. Iya, Kalau iya, bisa iya. bahasa Belanda kan bisa pegang timnas nanti. Oh iya. Wih. Kan harus. kemarin kan gitu kan, katanya karena faktor salah komunikasi, miskomunikasi. Saya takut. Makanya- Iya, saya takut. Justru nih bapak-bapak ini udah, gue gak ngerti nih mereka ngomong. Karena gue lagi gak update sama berita bola akhir-akhir ini. Kongko Sport iya, ada berita bola. Cuma selintas aja, gue lagi gak ngikutin. Orang pemain timnasnya gue gak hafal semua. Masa Iya. nggak hafal ya? Yang hafal gue zaman itu Ilham Jaya Kusuma, Boas Salosa, Legend, Boas. Ortisan. Terus habis itu ada si siapa
siapa yang jadi komentator sekarang? Siapa jadi komentator main genap? Dulu, zaman dulu. Siapa? Siapa? Yeyen Tumena. Bukan. Dia juga sempat komentator. Oh, komentator ya? Iya, Yeyen Tumena. Si ini, Si siapa? Fernando Huta Barat. bukan. Futsal. Futsal. Siapa? Siapa? Hamka? ya. Ah. Tapi nggak komentator dia. Oh, si yang komentator itu siapa ya? Siapa? Dia pingin banget gue mau Jim Beglin, One Champion. Ini nih, Shaquille O'Neal. Ya itu lah ya. Tadi pesan-pesan udah dikasih tahu belum? Udah. Udah ya. Yang penting senang bola aja. Senang bola, ya. Senang nulis, terbuka dengan networking yang luas. Jangan baper. Oh iya. Bisa Iya, kayak gitu ya. Iya. Ya, harus sabar banget sih ya, Iya. media officer. Nah, ini yang gue pengen tahu. Ketika misalnya nih, kan kita nggak bisa mengontrol. Bahkan di luar negeri pun juga banyak kejadian yang kayak misalnya di tengah pertandingan tensi panas, tiba-tiba gitu meledak sampai apa berantem apalah. Nah itu kayak gitu, lu posisinya ada di mana ketika saat Ada di terjadi mana? seperti itu? Maksudnya Uh-uh. lu di bagian mananya, terus habis itu tugas lu apa selanjutnya? Kan lu harus Iya. Memberikan lu harus statement. menjawab ke media-media Iya, apa yang iya. terjadi kan? Jadi memang ya itu bersyukurnya juga jadi media officer karena kita dapat POV yang nggak kebayang sebelumnya lah gitu. Oke. Ada di bench tengah, Aha. di tempat ada general koordinator di sana yang GC. yang jadi partner juga dan ada wasit cadangan juga di situ. Nah, jadi memang di momen-momen seperti itu bukan kadang lagi ya, kita pasti akan menemukan yang namanya kita sebelah kanan kiri kan bench, Betul. cadangan tim Iya. lawan. Siapa yang berantem kita yang deg-degan. Iya, ada satu misalkan keputusan wasit yang menurut salah satu bench tidak sesuai dengan mereka, pasti protes. Nah, lu menengahi itu. Hah? Nggak juga. Harusnya sih ya, Nah. tapi ya udahlah ya gitu. Kita takut salah ngomong juga Iya, kan. iya. Gitu. Tapi kalau lihat kayak gitu kayak relate aja waktu awal memulai di waktu jadi wartawan kan dua sisi juga. Waktu yang berantem. Iya enggak kan? Cuman beda tempat aja kan. Beda ini ya, beda media. Enggak, ya. jadi sebenarnya gini.